subscribe. Eta tetap sebagian tina kataatan hate teh ari tawakal alaihi ka Allah taala. Ayil i'timadu tegesna tetegenan alallahi ka Allah taala, la alama henteu lain tetegenan ka salia alama siwahu, la lain alama siwahu tetegenan kana perkara salianti Allah. Kama saperti kaol kola anu parantos ngadawuh kana eta kaol teh Ar-Romliyu Imam Romli. Kola parantos ngadawuh saha Allah Gusti Allah taala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa man jeung ari saha jalma yatawakkal anu tawakal eta man 'alallahi ka Allah fahuwa maka ari Allah teh hasbuh eta anu bakal nyukupkeun ka eta man. Kola parantos ngadawuh saha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sur kanjeng Nabi, man ahabba, man ari saha jalma ahabba anu mika cinta. Anu hayang anu mika cinta eta man. Maksud ahabba teh ieu teh menginginkan ya. Ari logat aslina mah mika cinta. Kan maksudna mah hayang. Ayakuna kana yen bukti eta man teh aqwa eta pang kuatna, aqwan nasi eta pang kuatna manusia, fal yatawakkal maka kudu tawakal eta man alallahi ka Allah taala. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha Al Hasanul Bisri, Imam Hasan Al Bisri tabiin ya. Atawakalu ari tawakal teh huwa eta ari tawakal teh aridho eta teh ridho rela bi fi'lillahi kana pada melan Allah taala. Ayil i'timadul qalbi tegesna tetegenana hate alallahi ka Allah taala. Wal farqu jeung ari bedana baina tawakkali antara tawakal wa taslimi jeung taslim wa tafwidi jeung tafwid eta anna tawakkala yen sanyana ari tawakal antaskuna eta yen sakinah yen tentrem damai tentrem ila wa'dillahi kana janji Allah wa taslimu jeung ari taslim antak tafiya eta yen ngalap cukup anjeun bi ilmillahi kana ilmuna Allah. Wa tafwidu jeung ari ngaran tafwid mah antardo eta yen ridho anjeun bi hukmillahi kana hukum-hukum Allah azza wa jalla. Kada eta nya kitu fi nuzhatil majalis anu tetep aya dina kitab Nuzhatul Majalis. Wa ghairu dzalika jeung salian madkur jeung salian ti anu kabeh teh nu kamari teh nya tina kataatan hate sadayana. Minal wajibati tegasna tina pirang-pirang kewajiban al qalbiyati anu bangsa hate al munjiyati anu nyalametkeun. Saperti kumaha? Kanadmi saperti kaduhung alal maasi kana pirang-pirang dosa. Wakat tasdiki jeung saperti ngabenerkeun. Wa huwa jeung ari tasdik teh qabulul qalbi eta narimana hate. Wan syirahuhu jeung ngarasa jembarna hate. Wan syirahuhu jeung ngarasa jembarna eta qalbu bima kana perkara jaa anu ngadatangkeun bihi kana eta emak teh an-nabi sallallahu alaihi wasallam saha kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muraqabati jeung saperti muraqabah lillahi ka Allah taala. Naon ari ngaran muraqabah? Wa hiya jeung ari muraqabah teh istidamatu eta istidamatu ilmihi eta netepkeunana hate, netepkeunana kayakinan si jalma istidamatu ilmihi eta netepkeunana kayakinan si jalma biitla'ir rabbi kana ningalikeunana pangeran alaihi ka eta jalma fi jami'i ahwalihi dina sakabeh pirang-pirang tingkahna eta jalma. Janten masih netelakeun tina perkawis, masih menjelaskan perkara terkait dengan ketaatan hati. Dari sekian banyak ketaatan hati yang sudah digambarkan dalam ilmu tasawuf, yakni selanjutnya ialah wat tawakkulu alaihi. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tahu tahu bahasa tawakal namun tidak tahu apa arti tawakal, apalagi prakteknya. Karena pada tahapan praktik itu banyak orang yang salah.
terkait apa itu tawakal. Imam Ar-Romli menyatakan bahwa tawakal itu ialah ajil i'timadu 'ala Allah Ta'ala la 'ala ma siwah. Tawakal itu ialah tetegenan cek bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya ialah mempunyai keyakinan tetegenan teh naon artinya? Bergantung teh bergantung. Nya bergantung. Bergantung tetegenan Allah ka Allah Ta'ala. La 'ala ma siwahu, tidak pada selain Allah. Artinya apa? Artinya, tatkala kita melakukan sesuatu, maka setelah kita melakukan ikhtiar itu, melakukan sesuatu itu, setelahnya keputusannya diserahkan kepada Allah. Tatkala kita sakit perut, kemudian kita membeli obat ke warung atau ke apotek, Imodium misalkan, kemudian kita minum, itu langkah-langkah penyembuhan melalui jalan syariat. Setelah kita minum, maka kita pasrahkan kepada Allah. Apakah akan sembuh? Jika sembuh pun akan lama atau cepat, kita serahkan kepada Allah. Atau misalkan tidak sembuh, terus sakit walaupun mesti diobatan ke obat warung, sehingga akhirnya dibawa ke dokter. Kata dokter harus dibawa ke rumah sakit, diinfus, di opnam. Nah, itu menyerahkan kepada Allah. Tatkala kita belajar sekolah tidak pernah bolos, ngaji tidak pernah bolos. Kemudian di rumah pas ada waktu luang, kita ulangi pelajaran, dihafalkeun. Gitunya. Nah, itu adalah proses. Setelah proses ikhtiar itu, maka kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Itu namanya apa? Tawakal. Apakah setelah kita berproses menghafal, pas waktunya ujian kita bisa atau tidak, itu tergantung. Itu artinya tawakal. Kalau orang bertawakal, maka insya Allah dia tidak akan stres memikirkan yang lainnya. Karena apa? Karena tugas kita hanya tawakal. Allah yang memutuskan. Jangankan seperti kita, Nabi Muhammad SAW pun hanya diberikan tugas untuk berdakwah, hanya diberikan tugas untuk mengajak. Terlepas apakah dakwah dan ajakannya itu diterima, direspon, apalagi diikuti, terlepas. Nabi diperintahkan oleh Allah, kemudian Nabi menjalankan, hasilnya tawakal. Dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, orang yang kau cintai. Jadi Nabi itu tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kabisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang ia kehendaki, yang ia cintai, tidak bisa. Nabi Nuh, salah seorang putranya yang bernama Kan'an tidak diberi hidayah. Padahal Nabi Nuh udah diajak, udah didakwahi, gitu. Tapi tatkala Allah tidak berkehendak, tidak bisa anggar menjadi orang kafir. Gitu. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah, "Hai Muhammad, sesungguhnya engkau itu tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan hidayah orang yang engkau cintai." Karena apa? Innallaha yahdi may yasha, sesungguhnya Allah itu memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Ia menjadi patokan. Gitu. Nah, kembali kepada tawakal. Tawakal itu seperti itu. Kita melaksanakan ikhtiar, kita melaksanakan usaha secara maksimal. Setelah dilaksanakan, urusan hasil menyerahkan ke Allah. Paham? Gitu, itu tawakal. Tapi lamun orang masih punya harapan besar, tetegenan atau bergantung pada apa yang kita lakukan, maka berarti kita belum tawakal. Malahan cenderung kita melakukan syirik khafi. Artinya perbuatan syirik menyekutukan Allah, tetapi yang tidak terang-terangan. Yang terang-terangan mah kita menyembah Tuhan kepada selain Allah. Iya mah anu terang-terangan ayeuna dina hati urang. Contoh, kita belajar ngapalkeun. Setelah kita ngapalkeun, esok na aya ujian, pasti ka jawab saya mana sama geus ngapalkeun, kabeh geus diwatah geus talar. Nah, kita bergantung kepada apa yang kita kerjakan, kepada usaha kita. Sampai kita punya keyakinan optimisme itu bagus, tapi tidak boleh berlebihan.
Ada berlebihan mah kita mempunyai keyakinan apa yang kita usahakan itu akan hasil. Karena hasil itu tidak akan mengkhianati usaha, gitu pasti sukses. Nah, ternyata pas ngapalkeun, anu diapalkeun itu nu keluar pertanyaan ieu. Akhirna teu kausian, akhirna nilainya jeblok. Nah, itu mempunyai ketegenan, mempunyai keyakinan bergantung kepada usaha sendiri. Maka suksesnya seseorang itu bukan karena ia hebat, tapi karena Allah yang memudahkan urusannya. Betul. Kita bisa menggapai suatu obsesi, suatu cita-cita, suatu harapan dicapai dengan kerja keras. Kita bekerja keras untuk mencapai itu. Pas kita berhasil, ingat, bukan karena usaha kita sukses, tapi karena Allah memudahkan kita. Itu tawakal namanya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh berusaha, bukan. Usaha itu harus maksimal, ikhtiar itu harus maksimal. Akan tetapi setelah usaha, kita menyerahkan kepada Allah. Saya sudah melaksanakan tugas ya Allah. Masalah hasil tergantung engkau. Jika engkau berkehendak, saya akan lulus. Jika engkau tidak berkehendak, lulus berkehendak maksa ada dengan tahu. Bisa seperti itunya. Nah, al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala la 'ala ma siwahu. Itu kata musannif yang mengutip dari Imam Romli. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dijanji Allah ya. Allah itu akan mencukupkan kebutuhan kita. Kamu bertawakal. Kalau kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kita. Ini janji Allah. Nah, karena ada ayat ini banyak orang salah paham. Karena tidak mengerti arti tawakal tadi. Banyak orang tidak mengerti arti tawakal tadi. Tawakal itu ayatnya, adanya urutannya setelah kita melakukan ikhtiar. Jelema teu gawe teu naon tawakal. Dia tidak makan tapi pingin kenyang. Bisa nggak? Abdi mah tawakal we, dah Allah yang berkehendak. Walaupun saya tidak makan, jika Allah berkehendak saya kenyang, pasti kenyang. Rasional tuh? Tuh, karena tidak ada bekerjanya, tidak ada ikhtiarnya. Kalau kamu pingin kenyang, maka kamu harus makan. Makan dari mana? Oh, harus membeli atau harus memasak. Kan gitu, itu prosesnya. Tidak bisa kita menyebutkan tawakal, tapi kita tidak melakukan upaya. Tawakal teh cicing. Atau dikir di masjid, ya Allah, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu. Oh, pengen kaya, dikirna ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Mughniyu, ya Ghaniyu, ya Mughniyu, ya Razaqu, ya Fatahu, ya. Ayo berzikir kepada Allah, meminta dikayakan, tapi dia tidak bekerja. Bukan berarti Allah tidak bisa, bukan. Allah mungkin saja memberikan dengan bihaitsu la yahtasib, dengan jalan yang tidak diduga-duga. Akan tetapi prosedurnya itu secara prosedural harus ada via-nya, harus ada kurirnya. Sumping paket yang mau gejlik paket, pasti ada kurir. Betul? Kita pengen kaya tapi tidak bekerja. Bagi Allah bisa nggak kita dikayakan? Bisa. Tapi prosedurnya itu karena kita hidup di dunia itu harus ada kurir. Siapa kurirnya? Bisa kurir kita itu bos kita, bisa orang tua kita bekerja. Kemudian bos memberikan gaji, kan tetap kurirna. Rizki mah tetap di Allah, kan melalui siapa? Tangan bos. Rizki tetap di Allah, tapi melalui siapa? Melalui orang tua kita. Pas orang tua kita berkunjung ke kita, kemudian orang tua kita melihat beas kosong, dispenser kosong. Akhirnya, ya ngasih uang orang tua kita tadi beli beas atau kosong kiri mah teh naon. Rizki dari mana? Dari Allah. Melalui siapa? Tangan orang tua kita. Atau melalui teman kita? Bisa tuh bisa. Urang keur teu boga duit. Akhirnya terjol teman kita. Cek kita teh. Kamu baik deh. Naon gitu? Aya 100. Nah, nginjem duit. Biasa kan aya keur musim gitu. Muji diakhiri kok aya 100. Aya 500. Minjam itu dengan salah satu rizki. Rizki walaupun harus dibayarnya. Allah memberikan rizki bagi dia untuk memenuhi kebutuhan dia pada hari itu melalui datangnya teman kita nginjemkeun. Aya proses teu? Aya. Moal mungkin menurut ukuran dunia. Kalau bagi Allah semua mungkin, tapi menurut ukuran kita tidak mungkin. Kurang dengan berpikir ya Fatahu ya Razak, ya Fatahu ya Razak, ya Ghaniyu ya Mughniyu, ya Ghaniyu ya Mughni. Ayo berzikir, meminta rizki, meminta dikayakan dari langit. Blek. Uang 5 karung. Pasti ada kurir. Siapa kurirnya? Oh bos siapapun lah yang mengantarkan rizki itu ke kita. Paham ya? Jadi tawakal itu
setelah kita berproses. Wa ya tawakal. Berarti siapa yang bertawakal? Setelah melakukan proses, fahuwa hasbuh. Allah akan memberikan kecukupan, kebutuhan bagi orang yang bertawakal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyakuna aqwan nasi falyatawakkal Allah." Siapapun orang yang menginginkan kekuatan, orang yang menginginkan menjadi orang manusia terkuat, maka falyatawakal. Kudu tawakal. Karena orang yang bertawakal mah dia kenapa menjadi kuat gitu? Karena tata genana, karena bergantungnya kepada Allah. Kalau kamu pengen kuat, gak usah kamu baca naon supaya kamu tergerak di kadek. Cukup tawakal. Setelah kita melakukan proses teh naon? Pas aya ngabegal urang ngalawan, kan itu proses naon? Proses kita berikhtiar. Paham teu? Wa qala Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Al-Basri berkata, "At-tawakkalu wa ar-ridha bi fi'lillahi ta'ala." Tawakal itu artinya rela, ridho, menerima bi fi'lillahi ta'ala, terhadap perbuatan Allah. Jadi kita menerima apapun perbuatan Allah. Paham ya? Karena si proses itu, si bekerja, si proses, si ikhtiar itu adalah salah satu upaya, bukan upaya satu-satunya, tapi salah satu upaya supaya Allah memberikan memberikan hasil dari pekerjaannya. Jangan memaksa Allah. Saya sudah bekerja pasti hasil. Jika tidak hasil pasti engkau mengingkari janji. Kalau begitu misalkan jangan. Seperti halnya misalkan kita orang tua, kita punya anak kita mempunyai keinginan dan dia melakukan upaya untuk mewujudkan keinginan itu. Kita sebagai orang tua bisa mengabulkan atau tidak. Betul. Tidak semua dikabulkan, tergantung pertimbangan kita. Urang boga budak umur 10 tahun atau 12 tahun laki-laki, minta motor ke kita. Kemudian dia melakukan upaya naon? Geus mencetan ka urang teh. Sasapu di rumah. Naon jang? Pokok abi teh mah hoyong motor, Pak, abi teh hoyong motor, maksa ka urang teh. Apakah karena dia telah melakukan upaya kemudian kurang kita kasih motor? Enggak. Kurang mikir, hari mana motor jangan naon. Bisa henteu motor. Budak sebesar ini tidak boleh memegang motor, belum punya SIM dan sebagainya. Kalau saya memberikan motor berarti saya menyuruh dia untuk bunuh diri. Jadi seperti itu. Jika ada orang memberikan aspirasi, memberikan kritik dan saran, kita terima saran dan kritiknya. Nah, masalah di gugu antar pintu kan kita punya pertimbangan sendiri, punya perspektif sendiri. Maka kakak suka lucu, suka ketawa gitu. Ada orang mengkritik misalkan ke pemerintah yang kasar. Kemudian dia menyampaikan kritik itu. Kata pemerintah, semua kritik saya dengar. Ya, tapi mana nggak ada yang direalisasikan. Kewajiban yang menerima kritik itu hanya mendengar, diterima kritiknya iya sebagai bahan pertimbangan. Masalah dikerjakan atau tidak kan kita punya pertimbangan sendiri. Anda mengkritik ini, solusinya begini. Kan kita pertimbangkan juga karena kita punya perspektif lain. Bagus sih kritiknya. Kritik itu semacam obat. Terang obat, pahit tapi bisa menyembuhkan. Tapi belum tentu semua orang yang memberikan obat kita minum. Sok we, misalkan ada yang sakit di antara kalian. Ketemu teman-teman pasti menyarankan obat. Apakah semua obat itu diminum? Tuh lah. Siapa yang diminum? Obat dari dokter satu. Kamari Buya itu damang. Hampir semua orang merekomendasikan obat, dari mulai obat medis sampai obat non medis, maksud non medis alternatif. 100 orang memberikan rekomendasi kan. Jika 100 orang kita terima, kan kita dengar, kita terima, kemudian kita laksanakan, kan bisa-bisa Buya drop no overdosis. Obat itu dia jika benar pun eta obat di 100 orang, mun masing-masing orang membawa 1 pel berarti 100 pel. Kan jadi overdosis. Mana yang didengar? Menurut pertimbangan. Semuanya juga didengar. Diterima sebagai aspirasi. Mana yang dikerjakan? Tergantung perspektif kita. Menurut kita ini bagus, tapi si Buya teh kurang harusin ke dokter. Dokter ngasih resep, beli ke apotek, itu yang diminum. Betul tak? Jadi seperti itu. Aduh, sebetulnya kakak teh lagi gak enak badan.
lumayan kamari mobile gitu. Wah, mobilitas hari santri kamari. Cimahi Tasik ya deureun. Lumayan ya, capek. Wal farqu baina tawakkali wa taslim wa tafwidi anna tawakkula antaskuna ila wa'dillahi wa taslimu antak tafiya bi ilmillahi wa tafwidu antardo bi hukmillahi azza wa jalla kada fi rihadul majalis. Sepedinya itu lah. Kewa baru dalikan. Sunni 9. Nah, kemudian apa perbedaannya antara tawakal, taslim dan tafwid? Istilahnya kalau secara umum sama. Tawakal itu taslim itu pasrah. Ari tawakal itu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Ari taslim itu pasrah, kan sama. Tapi sebetulnya berbeda menurut Hasan Al-Bisri. Kata Hasan Al-Bisri begini. Anna tawakkula antaskuna ila wa'dillahi. Tawakal itu ialah hati kita merasa tentram dengan janji Allah. Dengan istilah hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Bukan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oh, populer nawan. Yang populer itu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Salah. Tuh. Yang benar itu seharusnya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Jika usahanya baik, tentu hasilnya baik. Jika melak cabai, pasti bakal jadi cabai. Gitu. Jadi cabai itu mau mengkhianati benih. Gitu kan? Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Lain berarti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dibalik gitu. Tapi usaha populer itu teh. Sampai kakak berdebat di si Bunda, tanos kan si Bunda teh ke ahli bahasa aja. Si ayah mah nyalahkeun peribahasa aja. Ya sok secara logika maunya hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sedangkan usaha itu dikerjakan di awal. Hasil itu terakhir. Berarti yang terakhir itu tidak akan mengkhianati proses dari awal. Gitu. Tapi lamun dibalikeun mah hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seolah-olah berarti hasilnya di awal, usaha di akhir. Antara orang antara yang berkhianat, antara yang dikhianati, kan gitu posisinya. Yang dikhianati itu masih di awal, mantan sebetulnya kan. Gitu. Terus lah, itu urusan ahli bahasa. Tapi intinya gitu ya. Jadi merasa tentram dengan janji Allah. Karena janji Allah naon? Bahwa hasbuh. Orang yang bertawakal itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertawakal mau stres, mau mikiran, aduh kumaha isuk ujian, aduh kumaha, wah karena apa? Saya tos ngapalkeun, abdi sudah memaksimalkan ikhtiar, saya sudah maksimal melakukan upaya, hasilnya bagaimana? Hasilnya terserah Allah. Stres moal stres, moal lieur. Karena apa? Karena orang bertawakal akan merasa tentram hatinya dengan janji Allah. Sudah cukup dengan janji Allah. Benih, itu hasil kan? Berarti Allah suraya karena janji? Bukan. Bukan Allah tidak tepat janji, menepati janjinya bukan. Jika usaha itu tidak menghasilkan apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, ada dua kemungkinan. Pertama, usahanya kurang maksimal. Yang kedua, mungkin Allah mempunyai perspektif lain dalam tanda kutipnya, karena Allah itu tidak punya perspektif kan. Jika dianalogikan mah Allah mempunyai skenario lain yang lebih besar untuk kamu. Kamu segala nyalahkeun Allah. Kamu lamun ngalamuna mundur ke belakang. Ngalamuna kepada masa-masa anu kita tidak mungkin kembali lagi ke masa itu, terlalu jauh. Padahal baheula teh urang teh kieu nya, amun kieu coba aya teh bakal kieu. Kan sering gitu. Tatkala ada sebuah kejadian yang kita sesali. Aduh, padahal kamari teh kieu. Coba lamun kamari kieu, baru hasilna teh moal kieu. Itu sama dengan orang yang tidak mempunyai iman. Ngalamun kana kamari, orang yang punya iman memikirnya ke depan. Oh, berarti ke depan. Lalu ke depan mun hari Sabtu itu berarti orang harus fokus, bikin konsep. Nah, gitu kan ya? Coba lamun ngalamun ke 10 tahun yang mun baheula urang moal kuda, cek aset baheula teh juara ti baheula. Nah, ngalamun itu kan berlebihan. Nah, jadi setiap kejadian itu orang beriman bukan melihat ke belakang. Ke belakang itu adalah bahan evaluasi. Bukan untuk dilamunkan. Itu kan ngalamun. Coba kalau kita begini kemarin kita sudah juara. Mau kuda, dah kunci lagi juara itu kuda. 10 tahun yang lalu kita ngalamun eta mah kacau. Nah, ari anu berpikir ke depan mah, oh, ayeuna inovasi aya kuda, kita alhamdulillah juara. Berarti bagaimana kalau 10 tahun besok harus ada faktor pembeda ya intinya mah kan gitu. Mun batur mau kuda
sugan urang moal adrek atuh. Moal teng wajah naon kayak gitu faktor berbeda gitu. Mau dirambein banyak. Oh, sudah. Mau marawis banyak. Pasti marawis tiap pasar gaduh. Naon faktor perbedaannya? Yang kedua, taslim. Taslim itu berserah diri. Taslim itu antak tafiyah bi ilmillahi. Ngarasa cukup, ngalap cukup karena ilmu na Allah Subhanahu wa taala eta taslim. Taslim itu pasrah. Pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan Allah Maha tahu kebutuhan kita. Maka lamun husnudzon kitu bakal aya anu frustasi moal ada yang frustasi. Karena merasa cukup dengan ilmunya Allah. Allah itu mempunyai sifat ilmu, Maha mengetahui apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui, merasa cukup dengan ilmunya Allah. Tatkala kita berusaha, maka kita pasrahkan, taslim, ya tawakal, ya taslim. Allah Maha mengetahui, bisa saja yang kita usahakan kita buruk. Bisa saja ada skenario lain untuk kesuksesan kita. Nah, nomor katilu yakni tafwid. Tafwid itu artinya antardo bi hukmillahi azza wa jalla. Artinya ridho terhadap hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum naon? Hukum segaru. Bahwa Allah tidak akan bahwa Allah itu akan menyesuaikan harapan dan keinginan kita dengan takdir yang akan Allah berikan untuk kita. Urang boga cita-cita hayang jadi pilot, tapi takdir urang jadi supir truk sarua keneh pilot. Pilot mah mawa naon? Kapal. Supir truk mah mawa truk. Urang teh takdirna teh jadi supir truk. Tapi kita punya cita-cita ingin menjadi pilot sekolah. Di SMPG langsung karena SMK. SMK naon? SMK Angkasa. Di SMK Angkasa langsung nori sekolah kemudian ke pilot akademi penerbangan. Ada penerbangan ya. Kita urang melakukan proses proses naon? Proses untuk memaksimalkan ikhtiar agar kita bisa sesuai dengan cita-cita, mewujudkan cita hayang jadi pilot. Bener tahapanana ke angkasa ongkoh, akademi penerbangan ongkoh. Ditambah langsung urang ngiring yuk ikutan menjadi TNI Angkatan Udara. Oh, pas pisan tuh. Ternyata dapat SK bagian logistik, mawa truk. Urang teh mata asup TNI Angkatan Udara. Yang jadi pilot urang teh. Dapat tugas mawa truk ngangkutan pasukan itu kadir. Kana truk takdir. Nah, orang yang tafwid itu merasa cukup, merasa ridho, rela terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Termasuk itu. Jadi lamun teu hasil teh ulah teu balik Allah mah. Urang usaha, urang ikhtiar teu hasil. Jadi kieu geuning urang teh. Nyalakeun Allah kan? Berarti urang teu tawakal, teu taslim, teu tafwid. Paham ya? Tah. Salajengna ending deui. Karena memang terus ngideui sareng kata memang ada riut teh. Kan betul dia suara gini, 20 tarik deh. Tutup kiparat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Amin.